teman-teman semua. Hari yang indah WIB ini, aku Maria Luis Cahya Lumaris dari Happy City kedatangan sosok inspiratif yang mungkin di sana udah sore karena ada perbedaan waktu antara sini dan sana. Sana yang dimaksud di mana? Coba silahkan sosok inspiratif ini memperkenalkan dirinya. Nama saya Anastasia Widya Kinanti. Sekarang saya berada di Timika, Papua. Kalau boleh flashback, dulu Ibu Ana ini adalah guru sidang akademi waktu saya SMA. Sebenarnya latar belakang Mbak Ibu Ana untuk menjadi guru sendiri dulu awalnya gimana? Kok memiliki panggilan menjadi guru? Kebetulan ibu saya adalah seorang guru. Jadi ibu saya juga punya harapan untuk anaknya juga bisa jadi guru, begitu. Beruntungnya tipe orang tua saya bukan tipe yang harus memaksakan, tapi mereka mengarahkan. Jadi sebisa mungkin diarahkan tanpa mengabaikan pendapat kita sebagai anak, gitu. Saya juga belajar tentang namanya psikologi anak, psikologi perkembangan. Terus kok menarik ya, dan wah ternyata menarik ya belajar tentang psikologi manusia, anak-anak, dan menjadi guru itu juga belajar tentang itu juga. Selain itu juga kita memberikan ilmu seperti itu. Jadi wah bagus nih. Kemudian juga dari kayaknya asik nih ngajar. Terus habis itu apalagi kalau anaknya senang, anaknya ngerti, kayak gitu. Jadi, jadi hidup ini tuh juga kayak memberikan arti yang lain buat anak-anak ini yang notabene adalah penerus bangsa yang dia akan menjadi fondasi bangsa ini. Jadi, mulia juga ya pekerjaannya. Nah, jadi dari situ saya merasa terpanggil untuk menjadi seorang guru. Dulu kan Ibu Ana mendapat ya seperti inspirasi dari ibunya. Apakah sekarang Ibu Ana juga akan mengarahkan anak Ibu Ana menjadi seorang guru? Saat ini jawabannya tidak. Karena apa? Karena saya tahu setiap anak punya potensinya masing-masing, setiap anak punya keinginannya masing-masing, dan karena saya sebagai seorang ibu juga saya saat ini kapasitasnya hanya memberikan memfasilitasi apa yang dia inginkan dan apa yang dia butuhkan. Menarik sekali kan, Ibu Ana ini adalah seorang guru, seorang ibu, dan juga seorang istri di perantauan. Apa sih Mbak tantangannya? Tantangannya banyak sekali. Mungkin kalau bicara tentang lokasi ya, lokasi kami tinggal itu kan memang di luar Pulau Jawa. Indonesia itu kan senternya sekarang ya di Pulau Jawa ya. Semua pendidikan yang istilahnya terbaik, sekolah favorit itu kan ada di Pulau Jawa. Ada fasilitas misalnya les-lesan atau kursus yang misalnya musik atau olahraga dan sebagainya, itu semua menjamur di Pulau Jawa. Tapi kalau kita lihat di sini di Papua itu sungguh sangat terbatas, bahkan mungkin tidak ada. Ya tantangannya adalah ketika anak saya punya potensi misalnya musik atau olahraga, ya bagaimanapun caranya kita sebagai seorang tua untuk bisa berpikir kreatif untuk menghadirkan apa yang tidak ada di sini. Apakah hal itu membuat Ibu Ana ini membuat akun belajar di mana saja? Ya betul, apalagi ketika waktu pandemi ini ya, ketika banyak sekali yang guru-guru itu, ini sangat amat challenging ya kok kondisi ini, pandemi harus online, tidak bisa tatap muka, dan saya juga sadar bahwa itu bukan hanya permasalahan guru-guru ini saja, tapi semua guru di seluruh dunia juga merasakan hal yang sama. Saya membuat akun itu supaya kalau ada guru lain yang merasa, saya ini ini tantangan sekali dan rasanya hampir putus asa seperti itu. Nah, saya ingin menginspirasi guru-guru tersebut yang kita masih ada ini kok, kita masih punya cara-cara yang lain untuk menghadapi tantangan ini, seperti itu. Untuk konten-konten yang ada di Instagram itu kan mengacu pada inquiry based learning. Anak itu
selalu harus bertanya, ini kenapa, atau apa. Tidak hanya guru yang memberitahu bahwa ini caranya seperti ini caranya seperti ini. Jadi kalau misalnya mau diterjemahkan dalam kurikulum Indonesia, itu seperti kurikulum 2013. Di akun Instagram itu kan juga saya mencoba untuk menggunakan berbagai materi yang ada di rumah, sehingga tidak mempersulit guru, tidak mempersulit murid, dan masih bisa belajar di mana saja. Kalau saya yang tinggal istilahnya kayak di hutan Papua ini bisa, kenapa yang aksesnya banyak, resourcesnya juga bisa dicari di mana saja, itu kenapa tidak bisa begitu? Kalau selama pandemi ini tantangannya menjadi lebih atau justru malah lebih enak karena tidak tatap muka? Sangat lebih. Tantangannya menjadi sangat lebih ya. Karena apa? Karena salah satu hal utama dalam mengajar itu bukan hanya kita transferring knowledge, tapi juga ada yang namanya social emotional development. Jadi kita mencoba untuk bersosialisasi dan mengolah emosi kita sebagai seorang guru maupun seorang murid dalam sebuah interaksi seperti itu. Tips untuk orang tua menghadapi anaknya dalam masa pandemi ya. Kalau saya pribadi, kita harus punya waktu untuk diri kita harus punya waktu untuk anak kita harus punya waktu untuk keluarga kita, dan pekerjaan kita. Miss Ana ada mimpi yang belum terwujud? Tetap ada. Tetap ada, sebagai manusia biasa ya yang punya banyak mimpi. Saya masih pengen sekolah lagi. Ya, saya selalu berpikir bahwa apa sih kontribusi saya sebagai seorang pendidik di tanah Papua ini. Jadi saya ingin punya kayak kegiatan sosial untuk lebih kayak ngajarin anak-anak Papua asli seperti itu. Karena selama hampir 5 tahun tinggal di sini, ya untuk profesi pekerjaan saya adalah mengajar murid asing. Jadi ketika ada temen yang bilang, aduh kamu ini ya udah jauh-jauh ke Papua untuk ngajar, tapi itu bukan buat orang Indonesia begitu. Jadi itu saya masih punya mimpi untuk saya mau punya project untuk ngajarin mereka seperti itu. Tapi kembali lagi kayak kebentur jadwal yang lain, jadwal pekerjaan atau jadwal mengurus rumah dan anak seperti itu. Tapi semoga kalau misalnya ada waktu dan diberkati oleh Tuhan, semoga terwujud. Kalau harapan Ibu Ana untuk dunia pendidikan, terutama di Indonesia sendiri? Untuk dunia pendidikan, bagi para guru, pendidik, kemudian murid, tetaplah berjuang untuk menjadi yang terbaik, dalam menjadi the best version of yourself. Misalnya saya sebagai seorang guru, jadilah guru yang terbaik bagi murid Anda. Seorang murid juga jadilah murid yang terbaik untuk diri Anda. Untuk para pembuat peraturan, seperti yang membuat kurikulum, semoga lebih bisa simplify, lebih bisa mempermudah untuk pengajaran, atau kurikulumnya tidak terlalu banyak kriteria yang harus dipenuhi oleh peserta didik, tapi mungkin diambil garis besarnya, dan mungkin lebih banyak memberikan pelatihan bagi guru-guru dimanapun guru-guru itu berada, terutama guru-guru yang masih ada di daerah-daerah terpencil. Seperti apa makna guru untuk Ibu Ana? Ada satu guru yang berkesan untuk saya, itu dia wali kelas saya waktu saya kelas 3 SMP. Dia tidak hanya mengajar, tapi dia juga menyentuh hati para muridnya. Jadi ketika kita mau libur semester atau ketika akhir-akhir kelas 3 itu, dia memberi tulisan. Dan itu yang membuat saya sampai sekarang tuh masih, terima kasih Ibu atas semangatnya. Jadi tulisan itu, anak kamu baik hati, dan kamu bisa menjadi orang yang sukses seperti itu. Saya masih ingat ya, ibu guru itu sangat perhatian pada kami, murid-muridnya. Terus dia memberi itu di sebuah lollipop.
A simple trait but meaningful for us gitu sebagai seorang murid, dan mau pakai untuk menginspirasi murid-murid saya. Karena saya dulu juga muridnya Ibu Ana, saya mau berterima kasih karena dulu udah diajarin bahasa Inggris. Ya maksudnya hal yang seperti sederhana, mungkin bagi orang lain, mungkin bagi Ibu Ana sangat sederhana cuma ngajarin, tapi benar-benar hal yang sederhana buat orang lain mungkin sangat bermakna buat orang lain yang lainnya, yaitu saya. Buat teman-teman yang nonton, jangan lupa untuk follow Instagram inspiratif dari Ibu Ana. Apa yaitu? Ya, @belajar di mana saja. Belajar di mana saja. Selamat Hari Guru, semoga di sana sehat selalu. Terima kasih, semoga di sana juga sehat selalu. Terima kasih dan selamat hari Sama-sama. Selamat berhati, Bu Ana. Ya.